Setelah tahun ajaran baru resmi ditetapkan dimulai 13 Juli mendatang, Palang Merah Indonesia makin menggencarkan penyemprotan disinfektan di tengah masa penerimaan peserta didik baru. PMI Jakarta Pusat bahkan menargetkan sebanyak 573 sekolah harus selesai didisinfeksi dalam waktu 10 hari sejak Senin kemarin. Sebelumnya, Kemendikbud sudah mempersilahkan sekolah-sekolah yang masuk dalam wilayah zona hijau untuk bisa membuka kembali aktivitas belajar tatap muka di sekolah dengan persiapan dan protokol kesehatan yang ketat. DKI Jakarta memang masih masuk dalam zona merah, namun persiapan tetap dilakukan jika nantinya sekolah harus dibuka kembali. Lalu seperti apa metode disinfeksi yang efektif untuk sekolah sebelum dibuka kembali? Sejauh mana pihak sekolah juga mempersiapkan diri jika aktivitas belajar di sekolah dibuka lagi? Ikuti terus kabar siang di lokasi. Selamat siang, kabar siang di lokasi kali ini bersama saya Desti Kusumo. Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia ini memastikan bahwa tahun ajaran baru ini akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Namun tetap dengan pembelajaran jarak jauh ataupun belajar di rumah. Ini menindaklanjuti dari sejumlah daerah yang masih berada di zona merah dan tidak menunjukkan tren penurunan dari kasus positif COVID-19. Apakah nanti juga akan berdampak pada pembukaan kembali sekolah-sekolah yang berada di DKI Jakarta. Namun meski begitu, tentunya segala persiapan ini dilakukan agar nanti ketika sekolah-sekolah ini sudah dibuka, ini segala sesuatunya sudah siap. Mulai dari bagaimana menjamin bahwa lingkungan sekolah yang akan didatangi oleh anak-anak ini higienis ataupun aman dan juga tetap nyaman dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, saat ini kami tim Kabar Siang di lokasi ini memiliki kesempatan untuk memantau langsung bagaimana persiapan dari Palang Merah Indonesia untuk menyemprot dari sejumlah sekolah yang berada di Jakarta Pusat. Nah, di saat ini pemirsa saya berada di SMA Negeri 77 Jakarta yang letaknya ada di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, ini di belakang saya ini adalah alat-alat dari Palang Merah Indonesia yang nantinya akan bersiap untuk menyemprotkan cairan disinfektan ke lingkungan sekolah yang berada di sini. Nah, untuk membicarakan ataupun membahasnya lebih lanjut, ini saat ini saya sudah akan berbincang dengan Kepala Markas PMI Jakarta Pusat, Bapak Edward. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya. Nah, Pak Edward, kalau kita pantau kan ini tim sedang bersiap untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Ini ada berapa sekolah yang akan disemprot untuk hari ini? Hari ini kita ada 62 sekolah yang kita prioritaskan untuk kita spraying dalam rangka persiapan penerimaan siswa baru, di mana ini salah satu kegiatan rutin PMI untuk pencegahan penularan COVID-19. Ini mungkin bisa ditunjukkan apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan area mana saja yang nantinya akan dilakukan penyemprotan begitu, Pak? Kita nanti akan melakukan spraying di area yang luas ini, terutama di pagar. Di pagar-pagar ini adalah daerah-daerah yang yang suka dipegang sama anak-anak ya. Termasuk ini gawang futsal, terus juga tiang-tiang yang ada di masing-masing depan kelas gitu kan. Jadi itu yang kita akan lakukan spraying juga. Dan yang tidak kalah pentingnya itu di daerah pegangan tangan atau handle pintu, maksud saya handle pintu. Pokoknya semua daerah-daerah permukaan-permukaan yang suka dipegang oleh para siswa. Nah, ini apakah nanti kalau misalnya untuk ke lantai-lantai atas ini harus dilakukan satu persatu, apakah cukup hanya penyemprotan dari luar secara keseluruhan begitu, Pak? Seperti saya katakan tadi, kalau untuk STEM ini kita di area yang luas. Sedangkan menggunakan spraying panggul itu masing-masing kelas. Nah, di kelas ini biasanya kan tidak ada barang-barang cetakan dan sebagainya. Yang kita khawatirkan biasanya di daerah perpustakaan. Kita memang harus ekstra waspada, termasuk juga di ruang laboratorium, itu juga kita harus waspada. Seberapa efektif sih penyemprotan disinfektan ini dilakukan secara rutin, apalagi di lingkungan sekolah sendiri, Pak? Seperti kita ketahui bahwa sekolah kan sekarang belum efektif sekali mereka. Hari ini sudah mulai ada penerimaan siswa baru. Kita memberikan rasa nyaman kepada para orang tua yang hadir ke sekolah, agar supaya orang tua juga datang ke sekolah dalam keadaan tenang, bahwa sekolah ini memang sudah
rutin dilakukan penyemprotan. Dan efektifnya memang kalau efektif itu apabila orang sering berkunjung, sering datang, itu lebih sering disemprot itu lebih baik. Biasanya kalau efektif ini penyemprotan di sekolah sendiri, kita mungkin sambil melihat ya Pak, sebenarnya kalau di sekolah ini kan lingkungannya cukup luas begitu. Efektifnya dilakukan sehari itu di dalam lingkungan sekolah itu berapa kali untuk penyemprotan disinfektan? Secara umum ya, untuk di sekolah atau di lingkungan yang lebih banyak massa berkumpul, itu minimal itu sebenarnya 1 hari sekali itu harus kita semprot. Jadi 1 hari itu sudah semprot lagi. Tapi kan tenaga kita terbatas. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kemandirian juga. Kita juga melakukan edukasi ke sekolah. Jadi nanti sekolah, masyarakat, lingkungan, perkantoran yang sudah kita spraying, yang sudah kita semprot, kita harapkan, kita anjurkan agar mereka juga melaksanakan spraying mandiri. Terima kasih Pak Edward, semoga lancar untuk sekolah-sekolah dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya dalam penyemprotan disinfektan. Terima kasih Pak. Nah kalau tadi sudah dilakukan penyemprotan disinfektan dari PMI, ini persiapan untuk higienitas daripada lingkungan sekolah, seberapa siap sih kemudian sekolah ini jika nantinya ini dari Gubernur DKI Jakarta ini sudah memberikan lampu hijau bagi dibukanya sekolah-sekolah untuk anak didik. Nah kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah dari SMA 77 Ibu Sri Rahmina Utami. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya. Ibu, ini kan dilakukan penyemprotan disinfektan begitu ya Bu. Sebenarnya bagaimana sekolah ini kemudian menjamin bahwa selama tidak ada kegiatan sekolah ini sekolah tetap bersih selain penyemprotan disinfektan tadi Bu? Baik. Jadi di sekolah ini secara rutin memang dilakukan pembersihan ya untuk lingkungan, baik itu di dalam lingkungan kelas atau lingkungan ruang-ruang dan kemudian juga di luar. Jadi setiap hari itu memang untuk kebersihan di sekolah sendiri itu terjamin dengan dibersihkannya oleh petugas-petugas kami. Dan dari sekolah sendiri sudah mempersiapkan, di samping kita sudah mempersiapkan nanti anak-anak yang harus mungkin separuh bersekolah, separohnya masih di rumah, itu di sekolah kami sudah membuat jarak. Jadi pembelajaran di kelas sendiri sudah kami siapkan untuk jarak ya. Jadi tidak semua anak ya seperti biasanya. Jadi ada jarak yang tentu sudah kami persiapkan sesuai dengan aturan yang harus dilakukan. Kemudian dari mulai pintu depan, jadi kami buat alur. Pintu masuk mana, kemudian pintu keluar mana, kemudian alur untuk cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian tentu masker dan lain sebagainya ini yang sudah kami siapkan gitu ya. Jadi betul-betul kalaupun nanti kita akan mulai aktivitas pembelajaran, insya Allah kita sudah persiapkan dengan baik dari protokol kesehatannya. Gitu. Ibu Sri, kita harapkan juga semoga ada tren penurunan juga kasus positif di DKI Jakarta. Meskipun sebenarnya anak-anak ini sudah mulai bosan ya Bu untuk belajar di rumah sendiri. Nah kita harapkan juga nanti kalau misal sudah dibuka lagi sekolahnya ini protokol-protokol kesehatan dipatuhi begitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Sri waktunya bergabung bersama kami di Kabar Siang. Sehat selalu Ibu. Amin, ya. amin, terima kasih. Sementara demikian Kabar Siang di lokasi. Saksikan Kabar Siang selanjutnya bersama rekan-rekan saya di studio.